Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan masih bab salat, hadis yang ke-26 atau 277 terakhir kemarin, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat lewat saat baca Al-Quran, lewat ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga, beliau minta surga. Ketika menjelaskan tentang azab neraka, beliau berlindung pada Allah dari siksaan neraka. Artinya, para musallin kita dianjurkan mentadabburi bacaan, berinteraksi dengan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu sedang dibacakan oleh Jibril kepada kita, seolah-olah seperti itu. Ada ayat neraka, minta perlindungan neraka. Ada ayat surga, minta surga. Kita ditanya, jawab, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bala ya rabbana, dan sebagainya. Kalau bisa itu bagian dari tata cara khusyuk dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis 27 atau 278. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajida, fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabba, wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum, rawahu Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Quran saat ruku atau sujud. Adapun dalam ruku maka agungkanlah Allah. Saat sujud, ijtihadlah dalam doa. Beristihadlah dalam doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh istihad itu. Faqaminun an yustajaba lakum. Itu fahaqqun an yustajaba lakum. Karena kan sangat-sangat mudah diijabah doa kalian ketika sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjadi dalil tidak boleh membaca Al-Quran saat ruku dan saat sujud. Di mazhab Syafi'i, jika kita lakukan hal tersebut, lupa, mungkin namanya orang lupa saat ruku, saat sujud membaca Al-Quran, disuruh ganti dengan sujud sahwi karena melakukan larangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian hadis ini juga menjadi dalil bacaan apa yang kita baca ketika ruku dan sujud. Seluruh ulama sepakat bahwa selama bacaan tersebut ada dari baginda Nabi, sunnah untuk dipakai, sunnah untuk dilakukan. Jika ingin banyak tahu apa saja redaksinya, silahkan baca di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Nah, di situ beliau menyebutkan banyak sekali dalil-dalil bacaan ruku, sujud, dan apa yang warid dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pondasi dasar, ketika ruku disuruh mentasbihkan Allah. Ketika ruku disuruh mentasbihkan Allah, ketika sujud disuruh mentasbihkan juga dan perbanyak doa. Nah, hadis ini dikuatkan oleh hadis setelahnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata saat ruku dan sujud, subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Hadis muttafaqun alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam riwayat sahih lain enggak ada di sini. Ketika ruku baginda Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Hadis sahih. Nah, di mazhab Syafi'i dianjurkan nambahi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalimat wa bihamdih itu tambahan dari riwayat Abu Dawud. Min nahiyatil isnad, dari sisi sanadnya dhaif. Dari sisi sanad dhaif. Tapi didukung oleh hadis sahih. Hadis sahihnya yang ini muttafaqun alaih, hadis Aisyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Sama wa bihamdik, bedanya di sini pakai kaf. Makanya digabungkan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdik. Nah, juga dikuatkan lagi oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan redaksi wa bihamdik wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, pakai hak. Wasabbih bihamdih, tasbihkanlah Allah dengan hamdihi, dengan kesuciannya. Digabungkan dengan hadis sahih subhana rabbiyal azim, makanya jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini saya jelaskan seperti ini Pak, karena kemarin saya dikirimi video dari salah satu ustadz. Dengan gampangnya itu mengatakan bacaan masyarakat yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu salah karena hadisnya dhaif. Dan dia cuma ngambil satu hadis, gak lihat hadis yang lain, gak mau lihat ayat yang lain, bahwa wa bihamdi itu ada dalam Al-Quran. Wasabbih bihamdi, persis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kayak subhana rabbi wa bihamdi, sama persis. Jadi penggabungan antara hadis sahih dan ayat Al-Quran dalam surat Al-Furqan. Mudeng Pak ya? Halo? Mudeng ya? Nah, minimalnya berapa? Tasbih ini 1. Minimal sempurnanya 3. Kalau mau tambahin lagi silahkan 5. Kurang lagi tambahin jadi 7, 9, dan maksimal di mazhab Syafi'i 11. Maksimal, jangan lebih dari 11. Kalau kurang panjang ya pas sholat sendiri baca yang lain aja, subhanakallahumma bihamdik Allahumma firli Allahumma laka raka'tu ila akhirih, juga banyak sekali. Silahkan milih doa-doa tersebut. Buka saja tadi kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Imam bagaimana? Di mazhab Syafi'i, Imam Ghazali dan A'immatus Syafi'iyah menganjurkan bagi para imam untuk sebaiknya 3. Bacanya sebaiknya 3. Kenapa? Karena para makmum kasihan kalau kelamaan. Ya, kasihan. Namanya Rasul tuh bersabda, iqtadu bi'ata'afil makmumin, nanti akan ada itu. Kalau jadi imam, lihatlah makmum yang paling lemah. Jangan lihat makmum yang paling kuat. Yang paling lemah siapa? Dilihat, itu menjadi patokan kita dalam. Jadi jangan lama-lama. Bacaan ruku atau sujud jangan lama-lama. Nah, bacaan ruku, sujud, tasbihnya ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Menurut Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Ya, menurut Ahmad hukumnya wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh baginda Nabi. Wal amru lil wujub, perintah itu berarti maknanya untuk wajib.
Jumhur ulama mengatakan perintah di sini enggak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan hal ini kepada orang yang sholatnya salah. Hadisnya Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim. Ada orang sholatnya salah, oleh Nabi tegur, disuruh mengulangi lagi sampai 3 kali. Ingat hadis ini, hadis orang yang sholatnya salah. Hadis al-musi sholatuhu, hadis orang yang sholatnya salah. Itu menjadi patokan jumhur ulama apa saja yang wajib. Sebab itu makomnya makomul bayan. Waktunya baginda Nabi menjelaskan. Nah saat menjelaskan itu tidak diajari, disuruh subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim bihamdi, tidak dijelaskan. Makanya hukum tasbih, ruku, sujud itu menjadi sunnah kata jumhur ulama. Jadi seandainya kita cuma ruku saja tanpa tasbih, sah atau tidak? Sah menurut jumhur ulama. Tapi menurut Imam Ahmad dan sebagian ulama ya tidak sah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi anjuran untuk memperbanyak doa ketika sujud. Bahkan sabda baginda Nabi, momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Doanya apa? Bebas. Kata Syafi'iyah dan jumhur ulama bebas. Minta kebaikan dunia dan akhirat boleh. Minta rezeki boleh. Yang belum menikah minta istri boleh. Minta suami boleh. Yang belum punya rumah minta rumah juga boleh. Minta makan enak boleh. Ya, minta kendaraan, minta sawah boleh. Minta jadi wali kota boleh. Ini kabupaten atau kota ini? Kabupaten ya. Pak Jazuli kayaknya calon bupati ya. Kayaknya calon bupati ini. Iya, boleh semuanya asalkan ya doa baik, bukan doa-doa yang dilarang. Selama doa-doa yang dianjurkan, dibolehkan, boleh. Ya nggak boleh doa untuk mutus silaturahim. Senang dengan istrinya tetangga, doain tetangganya mati biar bisa nikahin istrinya, itu nggak boleh itu. Untuk doa untuk mutus silaturahim. Selama doa-doa yang masih diperbolehkan secara syar'i, apa? Nggak boleh doa minta jadi nabi, udah nggak ada itu. Nggak bisa, udah tertutup doa menjadi nabi. Jangan yang mustahil secara adah. Doa pengen jadi raja di Arab Saudi, yang nggak ada ceritanya Pak. Orang Bekasi kok mau jadi raja di Saudi. Kalau mau jadi presiden di Amerika malah mungkin Pak. Kalau jadi raja Arab itu nggak mungkin kayak secara ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Boleh nggak doanya dengan bahasa Indonesia? Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah nggak boleh. Karena Rasul salatnya dengan bahasa Arab dan Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Jadi jangan doa dengan bahasa Indonesia, kecuali doa-doa yang kata Syafi'iyah maksur. Maksur itu yang dari Nabi SAW. Dan kita pengen berdoa dengan doa tersebut, sudah berusaha untuk menghafalkan, nggak bisa-bisa. Darurat. Kayak contohnya tahiyat, orang udah ngapal tahiyat gak bisa-bisa. Gimana lagi solusinya? Tapi setelah itu tetap disuruh menghafalkan bahasa Arab. Nah, saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Pengennya doa, pengen puas dalam doa. Silahkan. Berarti doa dalam bahasa masing-masing di dalam hati, yakin pasti hakul yakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah disunahkan memanjangkan rukuk sujud yang terakhir? Pernah lihat Pak orang sujud terakhirnya panjang? Pernah ya? Kalau boleh mah boleh Pak, tapi pas jangan pas ngimami ya. Jangan pas ngimami giliran sujud terakhir di lama-lamanya.
Kalau mau pas sholat sendiri, monggo-monggo saja kalau masalah boleh. Wong sujudnya juga ke Allah, doanya ke Allah. Kalau dianggap sunnah, nah itu yang saya belum nemu dalilnya, Pak. Senin sampai nemu dalilnya kabari saya. Cari-cari belum nemu dalil. Mungkin ada yang tahu dalilnya. Kalau bisa jangan manjangin itu sebelum nemu dalilnya. Panjangin sujud semuanya. Dari awal sampai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir panjangin semua sujudnya. Jangan hanya mengkhususkan di sujud yang terakhir karena pengkhususan memerlukan dalil. Sampai saat ini saya belum nemu dalilnya. Gitu sih. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-280, apa yang dibaca ketika perpindahan? Hadis Abu Hurairah masyhur sekali ini. Hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ketika berdiri untuk sholat takbir, mau ruku takbir, kemudian berdiri dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, mau sujud, setelah itu baca rabbana wa lakal hamdu, kemudian mau sujud takbir, mau duduk takbir, mau sujud lagi takbir, mau berdiri lagi takbir. Itu yang beliau lakukan dalam setiap sholatnya. Jadi dalam satu rakaat takbirnya Pak, kita hitung selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Ketika ruku, bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah, kita hitung aja. Terus mau sujud, terus bangun dari sujud untuk duduk, sujud lagi, berdiri lagi, 6. Betul ya? 6 kalau kali 4 berapa Pak? 24. Betul ya? Selain takbiratul ihram, itu takbir plus sami'allahu liman hamidahnya. Hitungannya seperti itu. Ini hukumnya sunnah atau wajib? Lagi-lagi menurut jumhur sunnah. Takbiratul intiqal. Takbiratul ihram hukumnya wajib, sudah kita bahas. Takbiratul intiqal hukumnya sunnah menurut jumhur, wajib menurut Imam Ahmad. Nah, yang perlu diperhatikan, Imam takbiratul intiqal itu usahakan ya saat bergerak. Saat bergerak gimana Pak? Ketika mau ruku, takbir itu sambil ruku. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Karena banyak imam yang takbirnya itu Pak, setelah posisi dia sudah ruku baru takbir. Hati-hati kalau imami. Banyak orang imam itu yang sudah gini Pak, sudah ruku gini, baru Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Itu salah. Itu namanya naqlul azkar ila ghairi mawdi'iha, memindahkan zikir tidak pada tempatnya. Sujud udah bener-bener sujud sono baru Allahu Akbar. Mudeng Wah. Nah, jadi makmum ini sebenarnya bahasanya bab sholat jamaah nanti. Tapi saya lihat kalau saya jamaah itu banyak sekali makmum itu nggak nunggu apa-apa. Itu takbiratul intiqal ibarat kita bergerak itu apa-apa Pak. Biarkan dulu, kata baginda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Fa idza raka'a fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah rukuklah. Sudah sujud, sujudlah. Jangan baru imam baru Allah, baru sudah ikut gerak. Ditunggu toh Pak. Ya. Sholat kesana aneh masjid sini ini. Mana sing yang satu tolah-toleh terus
Dikit-dikit noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Lah sholat apa sih itu? Sholat jamaah kok wis noleh kanan, noleh lagi, dikit-dikit noleh lagi, noleh lagi. Yang satu nih lagi, imam baru, baru sami Allah, baru baru dengar baru udah langsung duluan. Loh, piye iki? Imamnya baru mau sujud, Allah baru sudah sujud duluan. Paling cepat-cepatnya di mazhab Syafi'i itu sebelum kalimat bar. Pas kalimatnya bar gitu loh. Allahu Akbar. Nah itu pas ba itu baru kita gerak cepat-cepatnya gitu. Ya. Mudeng wah. Halo. Bahayanya apa? Kalau kita mindah itu jadi mindah. Harusnya kan sami Allahu liman hamidah. Aturannya gitu. Kok kita sudah berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Lalu takbir apa jadinya itu? Bukan intikal lagi. Nanti kalau pakai mazhabnya Imam Ahmad bisa bermasalah karena memindahkan zikir tidak pada ya kalau pakai jumhur ulama sunnah ya aman-aman wae, tapi tetap makruh. Karena mengapa? Menyelisih sunnahnya Nabi. Kata Abu Hurairah, hina yahwi, hina yarfa, hina yasjud, hina yarfa. Hina itu maksud di tengah-tengah pergerakan. Nah ini sering saya tekankan Pak ke masyarakat. Karena ketika ngaji nggak ditekankan oleh para kiai, para ustadz yang nekanin. Takbir itu saat intikal pergerakan, bukan selesai bergerak sudah benar-benar sujud baru Allahu Akbar. Ini ustadz, masalahnya kalau saya itu imam gitu kadang ngomong, kalau saya takbirnya sambil bergerak, ada makmum yang duluin, makmumnya yang dipahamkan. Lah ya, alasannya imam biar mengantisipasi makmum nggak duluin gerakan imam, makmum yang dipahamkan, nggak boleh dahului gerakan imam. Ya, retorikanya gerak jalan aja Pak, retorikanya. Gerak jalan itu gimana Pak? Maju jalan, iya Pak enggak? Maju jalan. Mas baru apa? Maju sudah mulai gerak atau belum? Belum, tunggu jalan, iya Pak enggak? Kalau udah jalan baru gerak. Nah, gerak. Iya Pak enggak? Hadap kanan, apa? Gerak. Kalau baru hadap, dia udah gerak duluan itu blow on apa enggak Pak? Blow on itu. Iya kan? Makanya kata Nabi SAW, apa enggak takut orang-orang yang ngangkat kepala duluan sebelum diaba-abai imam itu, nanti kepalanya dirubah jadi kepala keledai. Nanti sebenarnya ada, mumpung Pak ya, mumpung lewatin ini. Apa enggak takut jadi kepala keledai? Keledai itu Pak, kalau konsepnya orang Arab, hewan yang paling blow on. Segoblok-gobloknya hewan itu keledai kata orang Arab. Makanya mereka kalau menghina orang itu, hinaan yang paling bawah adalah keledai. Hemar. Kalau udah bilang hemar, udah bahasa mereka. Udah, ini orang gobloknya udah mentok keledai. Karena Rasul menggambarkan itu. Apa enggak takut orang-orang angkat kepala duluan? Lah imamnya masih apa-apa gitu. Nah dalam mazhab Syafi'i nanti akan ada makmum itu kalau muwafaqatul imam bareng dengan gerakannya dengan imam nggak dapat pahala 27 loh Pak. Iya. Kalau barengin imam karena blow on tadi itu. Jadi tunggu dulu apa-apa. Menjelang apa-apa selesai paling cepat kata Syafi'iyah itu idealnya menjelang selesai baru bergerak. Bagaimana Nabi? Iza kabbara fakabbiru. Biarkan dia takbir dulu baru kita takbir. Biarkan dia rukuk baru kita
ruku. Wallahu a'lam bishawab. Itu takbir intiqal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dibaca ketika i'tidal, ma yaqulu 'indal i'tidal. Ketika ruku sudah, ketika sujud sudah. Ini doanya banyak Pak ya. Doa ruku, doa sujud itu banyak, silahkan milih. Selama sahih dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk dibaca. Cuma saat jadi imam, tolong jangan memberatkan makmum. Dikira-kira lah, makmumnya kuatnya berapa. Bismillah. Iya, baik. Kemudian hadis 281 atau hadis nomor 30. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, kana Rasulullah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, rawahu Muslim. Ini doa i'tidal setelah sami'allahu liman hamidah. Lengkapnya ini Pak, hadisnya Abu Sa'id dalam Sahih Muslim lengkapnya. Cuma kata para ulama minimalnya Rabbana lakal hamdu. Redaksi selanjutnya ada Rabbana walakal hamdu sahih, atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawat boleh mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau sempurna tambah ini ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau mau sempurna, mau panjang. Ya untuk ngimami kayaknya panjangan Pak ya. Untuk ngimami kayaknya kepanjangan. Mungkin dibaca pas saat sendiri. Nah, sekarang gini. Imam kan baca sami'allahu liman hamidah. Makmumnya baca sami'allahu liman hamidah atau enggak? Makmumnya baca enggak sami'allahu liman hamidah? Di mazhab Syafi'i dan jumhur baca. Ahmad bin Hambal enggak. Ini sampai orang-orang Arab sendiri ribut ini Pak. Albani itu mengatakan baca. Albani tetap mengatakan baca. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya tetap baca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena Rasul yang bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, dan salatnya Nabi selalu baca sami Allahu liman hamidah, gitu Pak. Kata Syafi'iyah dan jumhur. Kata Imam Ahmad, lah yang baca sami Allahu liman hamidah kan Nabi, para sahabatnya baca Rabbana lakal hamdu. Hadisnya gitu. Kata Imam Syafi'i, ya meskipun hadisnya ketika imam baca Rabbana sami Allah liman hamidah ucapkan Rabbana lakal hamdu, gabungkan dong dengan hadis yang lain itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi sama-sama baca sami Allahu liman hamidah. Ala kulli hal masalah khilaf. Ya. Kalau ke Mekah sampai ke Madinah jangan heran. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Nah, baliknya itu bacanya Rabbana walakal hamd.
hamidah. Iya enggak? Gitu Pak. Bukan sami Allahu liman hamidah, enggak ada gitu di sono. Karena pakai mazhabnya Ahmad bin Hambal tidak membaca Rabbana lakal, tidak membaca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal hamdu. Mudeng Pak ya. Wallahu a'lam. Ini hukumnya sunnah menurut jumhur. Menurut Ahmad bin Hambal, lagi-lagi satu riwayat dari beliau, hukumnya wajib. Doa-doa seperti ini menurut Ahmad bin Hambal hukumnya adalah wajib. Seperti itu. Kayaknya ada yang ya. Ada yang kelewatan atau enggak? Oh enggak ya. Takutnya kok kelewatan. Enggak, alhamdulillah enggak ada yang terlewat. Ya, itu yang dibaca ketika i'tidal, yaitu sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi? Monggo silakan. Ya, Ustaz Juzili silakan kalau mau meninggalkan lokasi diperbolehkan. Jangan jangan sungkan-sungkan, enggak enak takutnya. Siapa? Ya, silakan. Dalam kondisi ketika ruku mohon penjelasannya yang sebetulnya sami Allah liman hamidah atau ismail kata dia sami Allah liman hamidah di surat ayat sami Allah itu yang sebetulnya sudah penjelasan. Yang benar adalah seperti takbiratul ihram. Enggak ada Pak, setahu saya ya, enggak ada sami Allahu liman hamidah, enggak ada itu Pak. Ada. Saya belum pernah lihat malah. Ya, sunnahnya sama seperti takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Itu yang dalam hadis-hadis Nabi. Ngangkat seperti ketika takbiratul ihram. Hadisnya Abu Hurairah tadi sama persis. Sama seperti takbiratul ihram ketika mau angkat tangan itu sama, intinya sama seperti itu. Bukan seperti doa, tapi seperti takbiratul ihram. Gitu Pak Ustaz ya. Ya. Di masalah akhir mungkin di akhir itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang dalam assalamualaikum berjumpa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Iya. Nanti akan ada yang benar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa tangannya tidak berubah. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini balik tangan itu kenapa? Orang Indo mungkin ya. Nah, udah tak sampai di sini. Orang-orang Indo itu kadang-kadang aneh-aneh. Kayak imam sudah tahu ada azan, sudah tahu ada iqamat. Bahkan sebelum iqamat masih puji-pujian kalau di masjid. Ketika mau sholat, imamnya masih mengatakan as-sholatu jami'ah yarhamukumullah. Iya kan enggak? Imam-imam kita itu. Lah itu menunjukkan imam enggak pernah ngaji itu. Iya. Sudah ada azan, sudah ada qomat. Jangan lagi ngucapin as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah itu untuk sholat yang tidak ada azan, tidak ada iqamah. Jadi jangan lagi ngucapin as-sholatu jami'ah untuk sholat yang sudah ada azan, sudah ada iqamah. Kenapa? Sampean ikut sopo gitu masalahnya. Ikut sopo. Enggak ada itu as-sholatu jami'ah. Enggak ngerti, pusing saya itu. Jadi kan seneng amat nambah-nambahin gitu. Gitu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, maksudnya apa itu terusan? Gitu saja ya. Allah ya. Pak siapa? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat kita menghadap kiblat, karena keadaannya darurat kan. Waktu itu
di dalam satu ruangan yang mana kalau saya mau sholat subuh, orang-orang ini kan tidur, orang-orang sebelah lah. Jadi kalau saya mau sholat subuh tidak mungkin mau bangun orang ini. Jadi saya sholatnya agak miring, tidak menghadap kiblat. Kira-kira sah atau tidak? Saya juga. Iya, sholat di satu ruangan, teman-temannya masih tidur. Mau bangunin nggak enak. Orang sebelah ramai. Iya, mau bangunin nggak enak. Dia terpaksa sholat agak miring. Harusnya menghadap ke Mekah, jadi menghadapnya ke Spanyol itu kayaknya ya. Sah atau tidak? Enggak sah. Enggak sah. Kapan kita sah sholat tidak menghadap kiblat? Dalam kondisi darurat yang kita tidak memungkinkan, kayak perang, Pak. Kalau di pesawat, bagaimana lagi gitu, Pak? Pesawat nggak disiapin tempat untuk sholat menghadap kiblat. Ya gimana mau ngadep kiblat ya? Gak bisa. Nah, ya. Nah kalau ini Mas sampean masih bisa keluar ruangan aja caranya, Pak. Lah iya kan. Nah kalau pesawat kita mau keluar ruangan keluar kemana Pak? Oh bawahnya awang-awang gitu kan ya. Iya. Kalau cuma di rumah itu tinggal timbang di ruangan, ya kita keluar aja kan bisa. Kiblat yang bener gitu. Di ruangan, tapi tidak bisa kemana-mana karena di aturan kan. Jadi mau bangun di wilayah lain kan tidak mungkin orang sebelah kan. Lah berarti keluar ruangan aja Pak. Kalau maksudnya keluar dari ruangan itu penjara. Oh, nggak ngomong penjara sih Pak. Nah kalau penjara ya mungkin beda kasusnya Pak. Iya, kalau penjara ya nggak masalah Pak. Sah insya Allah. Tak kira cuma di rumah. Lah kalau di penjara lo gimana lagi? Bangunan dijotosin nanti malahan ya. Lah iya apa enggak? Bangunin orang harus dijotosi kalau di penjara. Nah, ya wis gak masalah itu Pak. Kalau di penjara sah. Nah, tak kira di apa? Di ruangan rumah apa ya tinggal keluar dari ruangan. Di penjara mah sah insyaallah Pak. Gitu Pak Ji. Ya semoga kita dan keturunan kita terhindar dari yang namanya penjara Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya penjara, ada orang yang di penjara itu karena berhak di penjara. Ada orang yang masuk penjara karena sebenarnya dia itu tidak berhak untuk di penjara. Contohnya Nabi Yusuf nggak berhak untuk di penjara. Pak Soekarno, Hatta, ya kan, Buya, Hamka, banyak kan itu ya. Sebenarnya mereka itu tidak berhak untuk di penjara, tapi di penjara. Gitu Pak ya. Wes kalau udah kondisi itu darurat. Yang penting sholat. Seandainya nggak ngerti arah kiblat, nauzubillah lah, kira-kira, dan insya Allah sholatnya sah. Gitu Pak Ji. Ada lagi? Halo. Iya Pak. Iya Pak Supri. Waalaikumsalam. Kita nggak tahu arahnya. Terus kalau pas sudah sholat dibilangin jumlahnya sama gimana? Berbalik. Seandainya awal sholat nggak ngerti arah kiblat, setengah tapi udah berusaha tahu kan? Harus berusaha cari tahu, harus. Artinya seandainya sampean mau sholat nggak ngerti arah kiblat, ngawur saja nggak cari tahu, ngawur. Setelah sholat kok ternyata arah kiblat sampean itu benar, suruh ulangi Pak. Iya. Karena sebelum sholat kita harus yakin bahwa kiblat kita benar. Nggak ngerti ijtihad. Tata caranya bagaimana? Dulu udah tak jelasin dengan tanya ke masyarakat sekitar, warga lokal. Orang itu Pak, meskipun nggak sholat biasanya ngerti arah kiblat. Bahkan orang non muslim itu Pak, di negara kita non muslim itu biasanya kalau ditanya kiblat kemana, dia tahu. Oh ke arah sono. Meskipun dia non muslim tahu dia. Ya.
Nah, kalau seandainya sudah berusaha, mau nyari tahu nggak, nyari tahu orang nggak, mau nanya nggak ada orang, mau lihat arah matahari, koyo pas mendung, tapi waktu sholat sudah masuk, pengen sholat, kira-kira, nah, silahkan kira-kira, itu namanya ijtihad. Di tengah sholat ada orang yang tahu kiblat, kiblatnya menghadap kanan dari posisimu, tinggal ngadep kanan Pak, tinggal ngadep kanan, sah. Atau kiblatnya ke arah kirimu, berarti tinggal ngadep kiri. Kiblatnya berbalik dari posisimu, berarti tinggal balik kanan atau balik kiri, udah tinggalnya sama aja. Kalau berbalik, kebalikan arahmu, berarti tinggal berbalik, sah. Gitu Pak Nji. Lah bagaimana kalau sudah berijtihad Pak, sudah istihad, sudah sholat, waktunya sudah lewat, mau sholat lagi nih, baru bareng sama masyarakat sekitar, lah tadi ternyata kiblatnya salah, tapi waktunya sudah lewat, sudah dianggap sah, asalkan tadi berijtihad. Bagaimana jika waktunya belum lewat? Sampai sudah istihad nih, sholat zuhur, menghadap ke sono. Waktunya baru selesai sholat zuhur, ada teman datang, udah sholat? Oh udah. Oh mau diajak bareng. Tadi kiblatnya menghadap mana? Sono. Salah ente. Salah. Disuruh ngulangi. Khilaf di antara ulama, sebaiknya diulangi karena waktunya masih ada. Beda kalau waktunya sudah nggak ada, udah dianggap selesai. Gitu Pak Ji? Pak Supriyadi, Supriyanto. Supriyadi, Supriyatno. Kalau perempuan Supriyatin. Iya Pak. Waalaikumsalam. Pak Iwan. Dan namanya Pak Iwan. Dikasih hadiah umroh ya itu. Itu yang imamnya itu agak miring, tapi maunya itu lurus itu di masjid gitu. Lah piye itu ceritanya itu? Imamnya miring, makmumnya lurus itu gimana ceritanya? Maksudnya kayak masjid begini, jadi kapnya itu lurus, tapi imamnya itu yang miring. Lah itu yang bener kiblatnya siapa? Gini Pak, kita nggak boleh bermakmum pada orang yang kiblatnya kita yakin salah. Jangan lihat masjid gedenya. Lah ya berarti itu yang benar kiblat siapa? Hah? Kadang-kadang kita ini kan sejadahnya kayak gini, imamnya maunya semuanya dia gitu. Karena kan itu sejadahnya kan. Di kantornya kadang kayak gitu, imamnya kadang miring sendiri. Kalau miring sendiri Pak, imamnya ditegur. Udah miring. Memang kadang-kadang ini Pak kayak gini, ini bisa apa namanya? Bisa berubah-ubah gitu kan posisinya, bisa berubah-ubah gitu. Iya, harus dilurusin sesuai softnya. Nah, kalau imamnya menghadap ke Spanyol, makmumnya menghadap ke Mekah juga boleh Pak. Nggak boleh kita bermakmum kepada orang yang kita yakin kiblatnya salah. Kok seandainya imam mengatakan ini sholatnya kurang menghadap kanan, berarti sajadahnya yang harus dimiringin kanan semua. Jangan imam saja yang miring sendiri. Lah masa imamnya ngadap Mekah, makmumnya ngadap Afrika Selatan. Lebih itu Pak. Menghadap piramida Mesir sono. Kan ya nggak boleh toh. Nggak boleh. Jadi dijelasin Pak, kalau memang kurang ke kiri dikit, kurang ke kanan. Ini biasanya sih rata-rata kurang ke kanan ya, rata-rata ya. Satu-satunya yang paling aneh itu masjid, saya tahu di Darussalam belakang Basaran GT. Itu kurang kiri Pak, terlalu kanan. Jadi jajadannya itu dimiringin ke kiri. Padahal kan biasanya kurang kanan, itu
Dulu bangunnya piye? Katanya sekarang mau dibangun dihancurin total. Dihancurin total. Nggak tahu. Ya alhamdulillah kalau dihancurin total biar bagus itu bentuknya. Gitu Pak ya. Nggak boleh. Imamnya miring ke kanan, makmumnya lurus atau imamnya lurus, makmumnya miring ke kanan. Nggak boleh. Karena patokannya harus menghadap ke kiblat. Nggak boleh masing-masing. Gitu Pak Ji. Pak siapa tadi? Pak Iwan. Hah? Umroh hadiahnya pakai duit sendiri kali. Hubungi Pak Ketua DKM. Kalau Bapak ini nggak berani, kita nggak Itu Pak, orang Indonesia itu serba pakewo ya. Indonesia itu serba pakewo. Di Arab itu gak ada pakewo itu Pak. Saking uniknya orang Arab, padahal dia yang kadang-kadang dia yang bodoh, negur imam yang ngerti. Berapa kali saya itu ditegur orang, cuma gara-gara sholat subuh saya tahiyat. Sholat subuh kan cuma satu tahiyat. Saya pakai duduk seperti tahiyat akhir tuh Pak. Syafi'iyah kan gitu. Ditegur saya Pak. Tegur. Sholat subuh itu duduknya tawaran iftiros kata dia, bukan tawarruk. Sunahnya gitu. Nggak bilang, udah selesai ngomong ya biasa Pak. Manajemen komunikasi udah selesai ngomong. Oh, sudah selesai ngomong sudah. Anda bilang sunnah-sunnah kayak gitu udah membaca kitab berapa sih kita bilang? Maksudnya, udah pernah baca kitab Majmu'nya Nawawi belum? Belum. Al-Hawi Al-Kabir Mawardi belum. Ya kitab Sunan deh, Bukhari, Muslim dan Sunan Kutubus Sittah semua sudah baca belum? Belum. Wes baca dulu. Jangan buru-buru nyalahin. Gitu. Di Saudi gitu Pak, gampang sekali nyalahin. Imam itu kalau menurut mereka salah langsung ditegur Pak. Orang Arab. Nah kita kadang-kadang imamnya pakai ya, pilih. Kalau Pak Iwan pilih, ya gak usah sholat di belakangnya gitu ya. Ya monggo gitu Pak Iwan ya. Wallah. Saya kadang-kadang ketika ngimami di masjid mushola gitu Pak, ini kayaknya kan posisinya kurang gini. Kalau sesuai ini kan, ya tak benerin dulu, benerin gitu, biar sesuai dengan shaf yang di belakangnya. Gitu Panji. Ada lagi silakan. Iya Bu. Waalaikumsalam. Iya. Pikun ya Bu. Kalau udah pikun nggak apa-apa. Kalau udah pikun nggak apa-apa. Karena sebenarnya orang pikun itu nggak wajib sholat. Ya, orang pikun itu sebenarnya sudah nggak wajib. Ini pikun yang mutbang, yang pikunnya sudah dominan. Gimana disuruh sholat Pak? Kadang-kadang ya kayak gitu, main-main. Kan udah seperti anak kecil lagi, iya Pak enggak? Iya. Nah, seperti anak kecil. Iya, namanya orang pikun Bu, naudzubillah ya. Kita Rasulullah ngajari doa wa na'udzubika an nuradda ila ardalil umur. Doa antara doa Nabi itu berlindung dari kepikunan. Namanya orang pikun Bu, nggak bisa disalahin. Kok bacaan sholat, kadang namanya sendiri juga lupa sama anaknya. Lah kowe sapa? Padahal yang kandung juga dulu dia, yang kandung juga dia. Namanya juga orang pikun, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Gitu Bu ya. Terus seandainya beliau masih sholat, ya silahkan lah. Diajarin sebisa-bisanya, diingetin. Kiblatnya ke sini, kadang marah-marah. Ya sabar Bu, gimana lagi ya. Semoga kita nggak pikun. Bapak Ibu kita nggak ada yang pikun, semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ada lagi, tafadhol. Iya, Pak siapa Pak?
Raharjo. Ya. Menurut jumhur ulama, pergerakan di luar sholat melebihi dari 3 kali itu yang berguna. Karena saya lihat masih banyak remaja ataupun bapak yang bergerak di luar pergerakan sholat, entah pakaian, entah nunduk-nunduk, entah bergerak, Gimana Pak G? Menurut jumhur ulama, gerak tanpa sebab banyak gerak tanpa sebab itu membatalkan salat. Karena mengapa Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin, disuruh tenang, wa qumu lillahi qanitin, tenang, diam. Rasul itu dulu ketika ada para sahabat ada sahih, sebelum sujud ngerata-ngeratain tempat sujud lah. Kan zaman dulu tempat sujud itu pasir kerikil gitu ya, mungkin nggak rata, dirata-rata itu sama Nabi dilarang. Kata Nabi, kalau mau ngeratain gerakannya sekali saja, jangan sering-sering. Hanya menurut jumhur ulama, ya nggak boleh gerak sering-sering. Lagi-lagi orang awam. Saya kan di Arab lama. Sayangnya orang awam Arab itu sholatnya orang-orang awam Indonesia ngikut-ngikut juga gerak-gerak. Nah, gerak yang nggak penting itu loh Pak. Setelah ruku, sujud itu berdiri, kan posisi sarung jadi nggak beraturan. Kadang-kadang timbang benerin sarung Pak. Timbang benerin sarung. Nah kalau orang Arab Saudi itu timbang benerin ini loh Pak. Dibenerin. Kadang-kadang di siniin lagi di kelebat gitu, kelebat. Berapa kali muka saya kena selepet itu Pak. Kena selepet sorbannya itu diselepet gitu. Berkali-kali orang-orang Arab. Terus dirapi-rapiin lagi, rapi-rapiin. Apa pentingnya? Gitu. Kalau memang ada kondisi penting, meskipun di luar sholat, tak masalah Pak. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil gendong Umamah binti Abil As, cucu beliau, gak masalah, sambil gendong. Ketika mau sujud ditaruh, mau berdiri digendong lagi, gak masalah itu. Yang repot itu yang tidak ada sebab, banyak gerak, sekedar benerin peci. Nah kalau gatel bagaimana? Gatel digaruk, gerakan tangannya sekali saja. Seandainya garuk di sini Pak, di sini gitu ya, tangan gerak sekali. Jari Pak mau bergerak 100 kali nggak apa-apa, nggak dihitung. Yang dihitung adalah gerakan tangan, gitu. Gerakan silakan garuk. Nah garuknya jarinya saja, jangan tangannya ngikut gerak. Wong kadang orang tuh yang gatel tuh tangan kirinya, tinggal digaruk pakai jari, nggak terima Pak, pakai tangannya ikut garuk-garuk. Itu menurut jumhur ulama membatalkan sholat, ya. Gitu Pak Ji. Ya namanya orang awam, anak-anak Pak, orang awam atau bapak-bapak mungkin pada nggak ngaji, diajak ngaji pada nggak mau. Ngajinya pakai medsos, ya udah. Namanya medsos, tontonan cuma jadi tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, ya kayak gitu. Itu Pak Ji. Pak siapa tadi namanya? Raharjo. Ada selamatnya enggak? Enggak ada. Cocoknya kan selamat Raharjo, nah gitu. Cocok gitu kalau ada selamatnya. Gitu Pak Raharjo gitu. Satu lagi tadi Ya. sehingga itu masalah darurat, kategori daruratnya itu contoh dalam kendaraan, umpamanya naik mobil, sebenarnya masjid ada, cuman kondisinya macet atau tanggung. Nah umpamanya ke Jawa kan kiblatnya di belakang. Nah itu kalau mobil. Kalau kereta juga, kalau ke Jawa kan kiblatnya di belakang.
Tempat sholat ada, tapi sempit. Lihat di lingkungan di jalan, sholatnya ada yang sesuai pada kiblat di bangku, ada yang madep ke timur. Sebenarnya daruratnya sebenarnya ada, tapi kita menganggap darurat jangan. Iya, di kereta kalau kita naik bis itu termasuk darurat atau enggak. Sebelum ke darurat, diusahakan kita pinter-pinter pakai konsep jamak takdim dan takhir, Pak. Diutamakan ke situ. Jadi kadang bis-bis itu kalau nggak waktu maghrib ya waktu isya itu biasanya berhenti, Pak. Yakin itu biasanya berhenti untuk ngisi bensin sopir dan bensinnya mobil. Rata-rata bis itu gitu. Makan siang kan pasti makan siang ya. Nah di situ kita jamak takdim gitu. Nah waktu makan malam, kok waktunya maghrib berarti jamak takdim. Kok waktunya isya berarti jamak takhir. Yang repot itu cuma subuh. Karena nggak bisa dijamak. Betul atau enggak? Subuh, gimana subuh? Ya kalau nggak berhenti, ya sholat sebisanya. As-sholatu ala halih. Menurut Ahmad bin Hanbal, sholat sebisanya. Menghadap kemanapun sudah cukup. Menurut Imam Syafi'i, sholat sebisanya. Nanti setelah sampai sholat harus diulangi lagi. Sholat yang di bis tadi itu namanya sholat lihurmatil waqti. Untuk menghormati waktu saja. Menurut Ahmad Syafi'i. Cuma mazhab Ahmad itu makanya dipilih Imam Nawawi, dipilih Imam Muzani. Muzani muridnya Ahmad, muridnya Syafi'i. Iya, dipilih oleh beliau-beliau itu. Udah pakai mazhabnya Ahmad saja nggak apa-apa. Subuh yang paling sulit. Untuk maghrib, isya, duhur sama asar usahakan pakai jamak takdim atau takhir. Pesawat paling Pak, yang kadang-kadang sulit mensiasati takdim takhir itu. Kadang-kadang bisa satu. Saya kan sering wirawiri dulu Pak, sering wirawiri. Jakarta, Jeddah, Jakarta, Riyadh, Jakarta, Doha, Jakarta, Abu Dhabi dan sebagainya. Di sini bisa kadang jamak duhur asar saja di Cengkareng. Maghrib isanya, kalau saya kira-kira sampai sono masih isya, saya pilih jamak di sono Pak. Jadi kalau sampai sono kira-kira udah nggak mungkin kan, ya gimana lagi sholat di dalam pesawat. Tapi seringnya itu subuh yang saya sering sholat di dalam pesawat. Maghrib bisa, duhur asar itu masih bisa disiasati. Gitu Pak Ji. Bis bagaimana? Sama. Bis kayak gitu. Mobil pribadi itu orang kok sholat di dalam mobil pribadi gak mau berhenti, padahal bisa berhenti, keterlaluan. Kalau punya mobil pribadi tinggal melipir aja gitu ya. Keluar sebentar sholat. Kalau mobil pribadi harus dikasih mobil sama Allah timbang berhenti sebentar wae. Enggak mau. Biar diambil lagi itu mobilnya sama Allah itu. Kalau mobil pribadi. Hah? Nanggung, katanya punya mobil pribadi, nanggung. Macet, ya Allah. Dan diambil lagi aja mobilnya sama Allah kalau kayak gitu. Ya, diambil lagi sama Allah mobilnya. Mau dikasih enak loh sama Allah Pak ini. Udah dikasih enak, ya waktunya sholat ada rest area, gitu kan ya. Mampir dulu gitu. Macet, ya macet namanya ya macet Pak. Ada kan mobil pribadi toh. Kalau orang Arab itu Pak. Ya, saya itu meskipun katanya orang Arab Wahabi, tapi mereka itu lebih baik dalam ibadah Pak, dari orang-orang yang ngaku aswaja di Indonesia ini. Mereka kalau udah waktunya azan untuk sholat itu Pak, pinggir jalan itu pada minggir-minggir itu loh, di bahu jalan Pak, minggir. Udah punya air, sediain untuk wudhu di belakang mobil itu wudhu, gelar sajadah di pinggir jalan ya sholat. Semobil sono sholat, nanti ketemu lagi sono orang lagi sholat, sono lagi orang lagi sholat, gitu aja. Kalau mobil pribadi,
Minggir pipis saja. Pipisnya di masjid pula. Kan ada bau jalan kan? Ada bau jalan, bisa nepi sebentar, disiapin. Oh, wudu pakai segini loh Pak, cukup wudu itu. Disiramin dikit-dikit itu cukup, tinggal gelar sajadah. Makanya kalau bisa di belakang mobil itu ada sajadah. So, waktu butuh sholat tinggal sholat. Gitu Pak Ji. Kalau mobil pribadi kebangetan Pak, kalau dikasih mobil sama Allah. Nah sebaiknya dalam perjalanan itu sudah ada ini perkiraan sampai sana. Nanti sholatnya di rest area ini gitu loh. Kalau terbiasa loh ya, sholatnya di sini, sholatnya di sini. Jadi sudah terjadwal. Sholatnya di sini, sholatnya di sini. Kalau mungkin yang baru pertama kali mungkin Pak ya, ada permakluman, gak ngerti mungkin. Bila kalau udah sering lewat masuk darurat terus lah terus apa gitu udah sering. Ya, wallahu bisawab. Cukup. Baca bersyukur jaga Allah Subhanahu wa taala. Kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang mention